memasuki chapter 3. Di chapter 3 ini kita akan mempelajari layanan-layanan AWS yang berhubungan dengan web. Di chapter sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang AWS IAM, AWS Dashboard, dan AWS CLI. Di chapter sebelumnya juga kita sudah membuat account gratis dari AWS. Hal-hal yang kita pelajari di chapter sebelumnya dibutuhkan untuk melanjutkan di chapter ini. Memasuki lesson 1. Di lesson 1, kita akan mempelajari apa itu RDS. RDS adalah Relational Database Service. RDS merupakan layanan database yang ditawarkan oleh AWS, sehingga kita sebagai DevOps Engineer tidak perlu lagi menginstal database di server kita sendiri. Kemudian, RDS juga menawarkan layanan dashboard dan layanan backup secara otomatis yang tidak perlu kita atur lagi dari server kita. Untuk mencoba layanan RDS, kita bisa langsung melihat di dashboard AWS. Setelah kalian masuk ke dalam dashboard AWS, untuk menggunakan layanan RDS, kita memilih bagian database dan mengklik link ini. Ini adalah dashboard utama dari RDS. Untuk membuat database kita di lesson ini, kita akan mengklik tombol ini, Create Database. Dan di layar ini kita bisa melihat layanan database apa saja yang ditawarkan oleh Amazon RDS. Mereka menawarkan layanan Amazon Aurora, kemudian menawarkan layanan MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle Database, dan Microsoft SQL Server. Untuk lesson ini kita akan memilih MySQL. Setelah itu kita akan memilih tujuan untuk development atau testing. Setelah memilih tujuan kita akan memilih versi MySQL apa yang akan kita gunakan. Kita akan menggunakan MySQL Community Edition dengan versi 5.7 yang terakhir, yaitu 5.7.23. Kemudian, karena kita menggunakan free tier, maka kita harus mencentang bagian ini agar ditunjukkan database instance yang dapat menerima layanan gratis dari AWS. Di sini kita akan memilih kapasitas database yang akan kita gunakan. Untuk layanan gratis dari AWS, kita hanya bisa memilih T2 Micro dengan 1 CPU dan 1 GB RAM. Kalau kita tidak memilih versi gratis, kita dapat melihat mereka menawarkan berbagai macam jenis kapasitas dari 1 GB RAM dan 1 CPU sampai 64 CPU dan 256 GB RAM. Untuk sekarang kita pilih aja yang micro yang memiliki 1 GB RAM dan 1 CPU. Setelah itu di sini kita akan mengatur seberapa besar hard disk yang akan diberikan ke server kita. Standarnya adalah 20 GB, jadi kita tetap saja gunakan 20 GB. Di sini kita akan mengatur apa nama unik dari RDS instance yang akan kita buat. Untuk sekarang kita akan membuat namanya sebagai test. Lalu di sini kita akan mengatur master username dari database kita. Master username dari database digunakan jika kita ingin login ke dalam database kita untuk mengatur tabel dan mengatur data, dan juga untuk administrasi database. Untuk sekarang kita akan menggunakan master username sebagai admin. Di sini kita akan membuat master password sama yang digunakan untuk login ke database. Oke, setelah semua data ini terisi dan memastikan seluruh data ini benar, maka kita bisa menuju ke tahapan berikutnya. Di sini kita akan mengatur di mana database kita akan diletakkan. Untuk sekarang biarkan saja ini sebagai default. Ini juga tidak usah di sini, biarkan semuanya menjadi default. Oke. Setelah mengecek semuanya dan memastikan semuanya benar, kita pilih create database. Setelah kita create database, kita bisa melihat status untuk pembuatan database-nya di sini. Setelah kita membuat database, kita bisa melihat statusnya sedang creating. Dalam status ini, kita belum bisa mengakses database kita. Kita hanya bisa mengakses database kita pada saat statusnya available. Dari statusnya creating sampai ke available, biasanya memakan waktu sekitar 5-10 menit bergantung dari kapasitas database yang kita pilih.
Setelah creating, kita bisa lihat statusnya berubah menjadi backing up. Backing up adalah proses di mana database kita dibuat backupnya yang dapat kita akses dari sini. Di tampilan ini kita bisa melihat semua backup yang secara otomatis dibuat oleh RDS. Jadi kita lihat status database kita sudah berubah menjadi available. Sekarang kita akan mencoba mengetes database kita menggunakan MySQL Workbench. Sebelum kita mengakses MySQL Workbench, kita bisa buka detail dari database kita di sini. Kita dapat melihat detail dari database kita. Yang paling penting adalah endpoint di sini dan port di sini. Endpoint adalah URL yang dapat kita gunakan untuk mengakses database kita, dan port adalah di mana database kita berjalan. Oke, sekarang kita akan masuk ke MySQL Workbench. Pertama, kita akan buat satu MySQL connection. Oke, kita beri nama tes AWS. Di bagian hostname, kita akan memasukkan endpoint yang kita ambil dari RDS dashboard. Oke. Pastikan bahwa endpoint kalian tidak memiliki HTTP atau HTTPS. Kemudian portnya masukkan sesuai dengan yang kalian lihat di RDS dashboard. Lalu untuk bagian username, masukkan master username yang kalian buat sebelumnya. Di master username saya adalah admin, jadi saya akan memasukkan admin. Lalu untuk password, kita masukkan master password yang sudah kita buat di step sebelumnya. Saya akan memasukkan password saya. Oke, kemudian kita akan mengetes koneksi. Seperti yang kita lihat di sini, koneksi ke MySQL database kita sudah sukses. Setelah tes koneksi sukses, kita akan coba lihat database-nya yang sudah kita buat. Oke, seperti yang kita lihat di sini, ini adalah tampilan default dari MySQL Workbench dan skema default dari MySQL database. Jika kita sudah melihat tampilan ini, maka database kita sudah sukses dibuat dan bisa digunakan. Setelah kita berhasil membuat database dari dashboard RDS, sekarang kita akan mencoba membuat dashboard dari AWS CLI. Oke, untuk membuat database dari AWS CLI, kita akan membuka terminal. Oke, setelah kita membuka terminal, kita akan masukkan komen AWS RDS. AWS RDS menunjukkan bahwa kita akan mengakses layanan AWS dengan nama RDS. Dan di sini kita bisa memasukkan komen. Komennya adalah create db instance. Create db instance menunjukkan bahwa kita ingin membuat sebuah database baru menggunakan AWS CLI. Create db instance membutuhkan beberapa parameter. Nah, untuk sekarang, untuk mudahnya dan untuk menghindari kesalahan, saya akan mengcopy semua parameter yang kita butuhkan dari catatan saya. Oke, ini adalah komen AWS RDS create db instance yang sudah saya copy. Seperti yang kita lihat, komennya adalah AWS RDS menunjukkan kita ingin mengakses RDS, create db instance menunjukkan bahwa kita ingin membuat sebuah database baru dengan parameter atau detail. DB instance identifier. DB instance identifier adalah nama unik dari database kita yang berhubungan dengan endpoint yang akan diberikan AWS ke kita. Setelah itu kita bisa melihat parameter lainnya adalah database instance class. Database instance class adalah kapasitas dari database yang ingin kita buat. Untuk sekarang kita akan membuat database instance class-nya adalah dbt2 micro yang dicakup dari akun AWS gratis. Kemudian parameter berikutnya adalah engine. Database engine adalah jenis database yang akan kita gunakan. Di pelajaran ini kita menggunakan MySQL, jadi di sini di database engine kita akan menulis MySQL. Lalu ini adalah master username. Master username adalah username yang akan kalian gunakan untuk mengakses database-nya, dan master user password. Master user password juga digunakan untuk mengakses database kalian dan login di MySQL Workbench.
Parameter terakhir adalah allocated storage. Allocated storage adalah seberapa besar hard disk yang diberikan ke database kalian yang dapat digunakan untuk menyimpan data. Oke, kita akan lihat hasilnya seperti apa. Oke. Nah, jika kalian sudah melihat tampilan ini, maka komen kalian sudah berhasil dijalankan dan kita bisa melihat hasilnya di sini, di dashboard. Oke, kita bisa lihat DB instance-nya berubah menjadi 2, dan jika kita melihat di database-nya, ini adalah database baru yang sudah kita buat melalui AWS CLI. Mengapa kita membuat database dari AWS CLI? Kita bisa membuat database dari AWS CLI karena kita sebagai DevOps engineer tidak selalu membuat database dari dashboard. Mungkin saja kita akan membuat dashboard dari automation atau dari script kita yang tidak bisa mengakses AWS dashboard. Maka itu dibuat fitur AWS CLI yang dapat membuat database.